teman-teman, kembali lagi dengan saya Berlianta Silviana Gani dari kelas Akuntansi Reguler 19. Kali ini kita akan membahas tentang pencatatan, pengklasifikasian, dan penilaian persediaan oleh dosen pengampu Sri Purwati Widyastuti. Pengertian persediaan itu sendiri adalah suatu jenis aktiva atau barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan usaha saat tertentu yang akan dijual kembali atau akan dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Oke, yang pertama kita bahas pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan dapat menggunakan salah satu metode. Yang pertama metode fisik dan yang kedua metode perpetual. Pengertian pencatatan persediaan metode fisik adalah cara sistem pencatatan persediaan barang dagangan yang mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah contoh pencatatan dengan menggunakan metode fisik. Dibeli suatu barang persediaan senilai 500.000. Maka jurnalnya adalah akun pembelian didebit sebesar 500.000 dan akun kas dikredit sebesar 500.000. Yang kedua, menggunakan metode perpetual. Pengertian metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara membuat setiap jenis persediaan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Dan berikut adalah contoh pencatatan dengan menggunakan metode perpetual. Dibeli suatu persediaan senilai 200 juta, maka jurnalnya adalah akun persediaan barang didebit sebesar 200 juta dan akun kas dikredit sebesar 200 juta. Lalu selanjutnya pengklasifikasian persediaan. Secara umum, persediaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, persediaan perusahaan dagang, dan yang kedua, persediaan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, hanya ada satu akun persediaan. Sedangkan, pada perusahaan manufaktur, persediaan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, barang dagangan. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, bahan pembantu. Yang keempat, barang dalam proses, dan yang kelima, barang jadi. Dan yang terakhir kita bahas adalah penilaian persediaan. Penilaian persediaan dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode FIFO, first in first out. Dan yang kedua, metode LIFO, last in first out. Dan yang ketiga menggunakan metode average atau metode rata-rata. Pengertian metode FIFO adalah merupakan metode yang digunakan untuk menjual tergantung dari kapan produk tersebut di gudang pemilik usaha. Singkatnya, metode ini memilih untuk menjual produk-produk yang datang terlebih dahulu. Dan berikut contoh perhitungan dengan menggunakan metode FIFO. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan metode LIFO, last in first out, merupakan metode persediaan yang berbanding terbalik dibandingkan dengan metode FIFO, first in first out. Sebab LIFO akan menjual produk yang baru masuk ke dalam stok daripada produk lama, apabila produk tersebut sedang dicari oleh para pelanggan. Dan berikut ini adalah contoh penghitungan dengan menggunakan metode LIFO. Dan yang terakhir dengan menggunakan metode average atau metode rata-rata. Metode rata-rata yang digunakan untuk mencari tahu harga jual dari sebuah produk sesuai dengan harga beli produk. Caranya adalah dengan menggunakan perhitungan biaya rata-rata per unit. Dan berikut ini adalah contoh perhitungan dengan menggunakan metode average atau metode rata-rata. Lalu teman-teman, sekarang kalian dapat mengetahui financial statement and tax effect menggunakan 3 metode, FIFO, LIFO, dan average cost untuk mengetahui net income atau pendapatan bersih. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Selamat bermain.